Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan sebagai berikut, yang akan membahas mengenai prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI, dan SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Adhan Rizky Nafila dengan NIM 12205193226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran IPS, MI, dan SD. Nah, kata pembelajaran bisa diambil dari kata instruction yang berarti serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Dalam pembelajaran, segala kegiatan berpengaruh langsung terhadap proses belajar siswa. Ada interaksi siswa yang tidak dibatasi oleh kehadiran guru secara fisik lahiriah, akan tetapi siswa dapat berinteraksi dan belajar melalui media cetak elektronik, televisi, maupun radio. Dalam suatu definisi pembelajaran dikatakan upaya untuk siswa dalam bentuk kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode dan strategi yang optimal untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Pembelajaran juga sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek atau peserta didik yang direncanakan atau dilaksanakan dengan dievaluasi secara sistematis agar subjek pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien. Pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan siswa belajar pada suatu lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada situasi tertentu. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa pengertian pembelajaran IPS adalah proses pemberian suatu materi pelajaran oleh seorang guru atau peserta didik kepada anak didik atau murid dengan berbagai macam kegiatan yang sudah disusun secara rapi untuk kedepannya diajarkan kepada peserta didik dengan konsep dan bahan materi dalam ruang lingkup IPS. Baik, selanjutnya saya Nisa Lusna, NIM 12205193210 akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran IPS di MI atau SD. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran IPS menurut para ahli maupun secara umum. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Chapin dan Meshik. Menurut Chapin dan Meshik, tujuan pembelajaran IPS, MI atau SD yaitu yang pertama untuk memberikan pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam bermasyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan untuk mencari dan mengolah informasi. Yang ketiga, mengembangkan nilai sikap demokrasi dalam bermasyarakat. Yang keempat, menyediakan kesempatan siswa untuk berperan serta dalam kehidupan sosial. Yang kelima, untuk memberikan pembekalan pengetahuan, pengembangan berpikir, dan kemampuan berpikir kritis. Yang keenam, agar peserta didik mampu memahami hal yang bersifat konkret, realistis dalam kehidupan. Yang kedua yaitu menurut Awan Mutakin. Awan Mutakin mengatakan bahwa tujuan pembelajaran IPS yaitu yang pertama, agar peserta didik memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat. Yang kedua, agar mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode-metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Yang ketiga, agar mampu menggunakan model-model dan proses untuk menyelesaikan isu-isu dan masalah yang berkembang di masyarakat. Yang keempat, menaruh perhatian terhadap isu-isu dan masalah-masalah sosial serta mampu menyelesaikannya
dan mengambil tindakan yang tepat. Yang kelima, mampu mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu membangun diri sendiri. Yang terakhir yaitu menurut Nur Hadi. Menurut Nur Hadi, pembelajaran IPS bertujuan untuk yang pertama yaitu untuk mengenali diri sendiri dan lingkungannya. Yang kedua, untuk membentuk dan mengembangkan pribadi warga negara yang baik. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan dan untuk mencari atau mengolah informasi. Yang keempat, untuk mendorong siswa agar dapat mengembangkan nilai atau sikap demokrasi terhadap masyarakat. Yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran IPS MI atau SD secara umum. Tujuan utama pembelajaran IPS adalah yang pertama, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, agar peserta didik memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi. Yang ketiga, terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menimpa pada diri sendiri maupun masyarakat. Perkenalkan, nama saya Wulan Akma Pratiwi, NIM 1220501932241. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran IPS MISD. Prinsip-prinsip atau pedoman dasar pembelajaran IPS MISD ada 8. Yang pertama yaitu prinsip integrated atau terpadu. Istilah integrated ini berarti integrasi atau keterpaduan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam pembelajaran IPS ini, integrasi adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait. Prinsip yang kedua yaitu prinsip interaksi. Dalam KBBI, interaksi berarti hubungan, dan dalam konteks ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Sehingga pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum dan juga menjadi peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lain. Prinsip yang ketiga yaitu berkesinambungan dan perubahan. Pembelajaran IPS juga harus bersinambung karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung, sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kooperatif. Prinsip kooperatif dalam KBBI berarti bekerja sama atau membantu. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung. Dalam proses pembelajaran dan pendidik dapat menggunakan sistem atau strategi cooperative learning sebagai salah satu pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kartika Hima, NIM 12205193211. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran IPS. Prinsip yang kelima yaitu konstekstual. Nah, dalam prinsip konstekstual di sini yaitu peserta didik itu diajarkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang ada pada sekitar peserta didik, baik itu dari lingkungan rumah, teman sebaya maupun lingkungan lain. Prinsip yang keenam yaitu problem solving. Nah, dengan adanya prinsip yang keenam ini bertujuan apa? Yaitu supaya peserta didik itu mampu memahami, mengetahui, bahkan mencari solusi dalam masalah yang terjadi pada peserta didik tersebut beserta lingkungan sekitarnya. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu prinsip inquiry. Nah,
Prinsip inquiry di sini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik itu untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Tujuannya apa? Ya, tujuannya yaitu untuk merangsang kemampuan bertanya, meneliti, dan juga berpikir. Ya, kemudian untuk prinsip yang ke-8 yaitu keterampilan sosial. Prinsip keterampilan sosial di sini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Contohnya, yaitu menanamkan perilaku tertentu. Maksud dari perilaku tertentu di sini yaitu perilaku yang baik. Jadi, perilaku yang jelek tidak perlu ditanamkan ya. Jika kita menanamkan perilaku yang baik, kira-kira tujuannya apa? Ya, jika kita menanamkan perilaku yang baik, suatu saat atau besoknya itu akan muncul perilaku yang diharapkan dalam bermasyarakat. Begitu nggih. Jadi, prinsip-prinsip dalam pembelajaran itu ada 8. Oke, ada 8. Mungkin bisa dipahami penjelasan dari saya? Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.